Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki dari SMK Negeri Karangjaya. Di sini saya akan melaksanakan praktik untuk supervisi akademik bersama Ibu Eva yang mengajar di mata pelajaran apa Bu? Mata pelajarannya? Project IPAS. Project IPAS. Nah, sebelum melaksanakan supervisi akademik, saya akan menanyakan terlebih dahulu kesiapan Ibu dalam melaksanakan nanti pembelajaran. Jadi saya akan melaksanakan diskusi terlebih dahulu di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ini Bu, yang ingin saya tanyakan itu tujuan pembelajaran Ibu di pelajaran Project IPAS itu apa Bu? Nah, untuk tujuan pembelajaran di IPAS itu kebetulan saya masih di aspek 1 karena Ya. di semester ini kita ada 4 aspek. Empat aspek. Yang pertama itu yang sedang kita laksanakan sekarang itu ada di makhluk hidup dan lingkungannya, aspek pertama. Nah, tujuan pembelajarannya untuk di aspek 1 ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang keterikatan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua itu adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup sendiri. Dan yang keempat adalah tentang limbah. Tentang limbah. Ya, karena nanti limbah itu akan sangat berkaitan sekali untuk mempengaruhi terhadap ekosistem. Oke, siap. Nah, berarti nanti ketika yang tentang bab pertama makhluk hidup Ibu ya? Ya, makhluk hidup dan lingkungannya. Dan lingkungannya. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa di tujuan pembelajarannya ini Bu? Oke, di tujuan yang itu karena sekarang kita itu harus mengembangkan literasi dan numerasi siswa ya Pak ya. Kebetulan di IPAS itu banyak sekali aspek yang sangat terkait dengan numerasi ataupun literasi. Tapi yang pertama saya angkat itu di literasinya dulu. Walaupun di dalamnya literasi itu akan terkait tentang numerasinya juga. Untuk proyek yang pertama kita coba dibuat sebelum masuk ke proyek Pak ya. Dibuat soal-soal yang soal mirip AKM gitu Pak. Untuk soalnya hanya 1 atau 3 soal paling banyak. Jadi siswa itu diberikan sebuah bacaan untuk dianalisis. Misalnya untuk tugas yang pertama itu tentang komoditi. Komoditi di suatu daerah itu kan berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketinggian, kemudian iklim dan lain sebagainya. Nah, jadi dikasih beberapa data. Misalnya untuk komoditi 1, 2, 3, 4 itu tentang bagaimana dia bertahan hidup di suatu tempat. Nah, kemudian diberikan pertanyaan tentang bacaan tersebut. Oh, berarti ada pertanyaan pemantik nantinya? Iya. Oke, nah selanjutnya tadi kan ada pertanyaan pemantik segala macam. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, baik misalkan dari segi strategi atau model pembelajarannya atau metode. Misalkan Ibu mau modelnya PBL misalkan atau PJBL, itu seperti apa Bu rencana Ibu? Untuk rencananya untuk di project IPAS itu biasanya kita gunakan metode project based learning. Oke, project berarti ya? Project sesuai dengan namanya apa ya? Project IPAS. Nah, itu rencananya kita selesaikan dulu beberapa aspek, misalnya 2 atau 3 aspek biasanya saya gabung sehingga ketika di project itu ketiga aspek itu tercakup di dalamnya. Oke, mantap. Terus untuk ini bukan ada ketika ada project ada media. Nah, Ibu menggunakan media tidak untuk ke arah sana? Ya, media praktikum Pak ya, alat dan bahan praktikum. Iya, biasanya kami menggunakan alat rencananya Pak ya, alat bahannya itu yang bisa ditemui dengan mudah sehari-hari. Karena itu terkait dengan lingkungan dan makhluk hidup. Kemudian di aspek 2-nya itu tentang zat dan perubahannya, materi dan perubahannya untuk aspek 3-nya. Jadi itu sangat mudah sekali didapatkan di kehidupan di lingkungannya, dari rumah biasanya di bawahnya. Berarti sekitar lingkungan kita berarti ya? Iya. Terus ini Bu tentang aksi, berarti kan nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Kapan Ibu melaksanakan pembelajaran proyek tersebut Bu? Rencananya untuk proyek tersebut karena kita itu gabungan dari rencananya untuk proyek pertama itu 2 aspek. Jadi rencananya itu di bulan depan. Bulan depan. Oke, Oke. selanjutnya ini Bu tentang kan kita sudah diskusi ini ya Bu tentang percakapan ini dari mulai tadi tujuan pembelajarannya, terus media, terus model pembelajaran juga kan ada tadi. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini Bu? Nah, untuk percakapan kali ini sebenarnya
ternyata untuk pembelajaran itu sangat diperlukan sekali persiapan Pak ya. Sebelum pun diumumkan untuk diobservasi, tapi memang walaupun diobservasi atau tidak, kita tetap harus mempersiapkan pembelajaran itu sebaik mungkin. Dan kalau misalnya menggunakan model project itu memang sepertinya lebih menarik minat siswa untuk belajar. Berarti dengan project real akan menarik minat siswa untuk belajar begitu, Ya, Bu? dan lebih mudah diingat biasanya. Siap. Terima kasih, Bu. Sudah berdiskusi bersama saya. Nanti kita akan melihat di supervisi akademik ketika pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Untuk pertemuan IPAS kali ini, sebelumnya silakan dipimpin doa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih, Teh. Untuk tujuan pembelajaran kita di IPAS kali ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, keanekaragamannya, kemudian komponen-komponen dalam ekosistem interaksinya. Hari ini kita akan membahas tujuan yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi pencemaran lingkungan. Hari ini kemarin sudah saya bagikan kelompoknya, Ya. sudah di-share di grup kelompoknya. Ya. Sudah. Ya. Oke. Untuk pembahasannya sudah tahu masing-masing bahas apa? Ya. Untuk kelompok 1 pembahasannya apa? Pencemaran air. Kelompok 2 pencemaran udara. Kelompok 3 Pencemaran tanah dan dampak pencemaran lingkungan. mana yang kalian dapatkan materi? Jadi, pencemaran air itu berupa apa aja? Limbahnya. Itu berupa limbah apa aja? Limbah padat, terus organik, cair, limbah kimia. Limbah padat itu seperti apa? Kalian pernah menemukan hal seperti itu di air? Nah, Contohnya apa yang kalian temukan? Sungai. Ada lembaga yang itu berupa apa biasanya? Gas rumah dan sebagainya. Bentuknya apa ya? Padat ya, gas. Padat. Padat. Itu termasuk limbah organik. Apa limbah organik? Bukan sembarangan. Ada itu bisa mencemarkan lingkungan? Kalau sebagai sangat rendah. Untuk kelompok pertama, silakan disiapkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk para materi. Dan yang perlu kalian semua perhatikan adalah jika kan di sini ada sungai. Sungai itu harus si pencemaran air. Dan tadi dikatakan kelompok 1 itu terjadi di lingkungan kita. Supaya posisinya tetap terjaga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk pekan depan siap-siap untuk kelompok 2. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik bersama dengan Ibu PP, Ibu Artika yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Ibu, kebetulan saya sudah selesai observasi di saat pembelajarannya Ibu Eva. Selanjutnya juga sekarang kesempatan untuk umpan balik dari Ibu dan hasil dari pasca observasi akan kita sampaikan bersama. Yang pertama dari
Ibu Eva ini kebetulan mengajar di eh, mata pelajaran IPAS, proyek IPAS. Jadi memang nanti di observasinya di pelajaran tersebut. Nah, kita akan berdiskusi pada kesempatan kali ini tentang coaching juga, Bu, berkaitan dengan observasi yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Eva, bagaimana perasaan Ibu saat observasi di kelas pada pertemuan sebelumnya? Ya, tentunya ketika kita mengajar kemudian ada yang mau mengobservasi, tentunya agak sedikit berbeda Bu ya suasananya. Tapi itu biasanya berjalannya di awal saja, hanya beberapa menit pertama. Tapi setelah ke sananya ya biasa lagi pembelajarannya natural sebagaimana biasanya terjadi. Karena memang ketika kita mengajar, apalagi kalau misalnya sudah berbaur dengan siswa ya ternyata mengalir begitu saja. Iya. Oke, ini Bu, setelah observasi di pembelajaran tersebut, bisa Ibu ceritakan kembali Bu pengembangan pembelajaran yang Ibu laksanakan, karena kan di sebelum observasi itu kan kita berdiskusi ya dengan pengembangan yang akan Ibu laksanakan. Boleh diceritakan kembali Bu? Untuk di kemarin kan ketika para observasi saya memaparkan untuk rencana pengembangan di pembelajaran yang dilakukan kemarin itu. Di situ saya mencoba menerapkan untuk literasi siswa, mengembangkan literasi siswa Bu di beberapa proyek, karena memang kebetulan kan IPAS itu banyak sekali literasi dan numerasi yang bisa diterapkan. Nah, tetapi ternyata ketika pembelajaran ada salah satu siswa yang tidak bisa mengikuti secepat teman-teman yang lainnya ketika dilaksanakan pengetesan dengan soal-soal literasi seperti itu. Iya, agak sedikit berbeda dengan yang lain, agak terlambat. Iya. Oke, selanjutnya ini Bu, sejauh mana pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil menurut Ibu? Seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya sejauh ini cukup berhasil, tapi masih perlu dilakukan berbagai perbaikan, terutama ketika penilaian hasil proyek Pak. Jadi memang betul siswa itu ternyata harus perlu dibiasakan untuk literasi dan aplikasi yang numerasinya itu. Berarti harus pembiasaan Ibu ya? Pembiasaan. Selanjutnya menurut Ibu, kendala apa yang terjadi saat pembelajaran di kelas? Tadi kan Ibu menyampaikan ada satu orang yang literasinya kurang. Boleh diceritakan secara spesifik Bu, seperti apa treatmentnya Bu? Iya, untuk siswa tersebut awalnya ketika diberikan satu tugas yang pertama, dia sepertinya tidak terlalu kesulitan, tapi ternyata pas saya cek pekerjaannya, karena kan itu dilakukannya berkelompok juga. Cuman pas dicek itu, ternyata dia masih di nomor pertama itu belum selesai. Terus saya tanya aja kenapa kesulitannya seperti apa. Terus saya tuntun untuk yang ini coba diarahkan untuk menjawabnya seperti ini, diumpamakan dengan perumpamaan yang lainnya. Tapi ternyata saya tanya itu bisa dipahami nggak, misalnya arahan dari saya yang waktu itu, ternyata iya bilangnya gitu. Terus saya tinggal lagi ke temennya yang lainnya, kemudian saya cek lagi, ternyata masih progresnya sangat sedikit sekali. Saya tanya lagi, maksudnya tadi tuh bingung atau gimana, maksudnya ternyata iya bingung gitu. Ternyata seperti itu. Terus ini Bu, mengapa hal itu bisa terjadi kepada satu siswa tersebut? Untuk itu saya kurang paham untuk penyebabnya Pak ya Bu, tapi sepertinya itu perlu saya konsultasikan mungkin dengan BK Bu ya yang lebih pahamnya ya. Iya, tapi saya belum mengkomunikasikan itu, hanya waktu itu saya pernah langsung setelah mengajar itu langsung sharing dengan guru lain apakah itu hanya di pelajaran saya ataukah di pelajaran yang lain juga. Ternyata memang di pelajaran lain juga seperti itu, dan ada riwayat dari orang tuanya katanya untuk anak tersebut. Riwayat maksudnya? Makanya riwayat itu jadi memang orang tua itu bilang ketika pendaftaran tuh memang anaknya agak sedikit berbeda dengan yang lain. Perlakuan khusus berarti. Iya. Berarti harus penanganan khusus juga ya gitu. Iya. Nah ini Bu, tentang tadi kan tentang literasi dan numerasi ya Bu ya, ada perbaikan segala macam tadi kan. Jadi rencananya kapan Ibu akan melakukan perbaikan tersebut Bu?
Rencananya itu kan masih di aspek 1 Pak ya. Iya. Nanti bulan depan itu rencananya akan ada project lagi. Nah, oke. untuk digabung ke 2 aspek minimal itu biasanya 2 aspek. Nah, rencananya bulan depan. Bulan depan. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bu Eva, ini pasca observasinya juga sudah luar biasa. Jadi terima kasih dari mulai sebelum observasi hingga sekarang pasca observasi sudah melewati dengan baik. Terima kasih juga. Cukup sekian dari saya. Nah, saya dilanjutkan kepada umpan balik dari Ibu Pepe. Bu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Diki, Bu Eva, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya merasa bersyukur bisa melihat langsung ketika praobservasi, ketika proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian sekarang nih ketika praobservasi. Luar biasa, memang hebat gitu ya, lihat antusiasme anak-anak meskipun ada hanya salah satu ya, tetapi itu juga akan menjadi motivasi kita ke depan tentunya. Nah, terkait pada kalau dulu RPP ya, saya lihat dari runut awal sudah spesifik, ada nampak terlihat. Terima kasih Bu Eva gitu ya. Kemudian juga capaiannya sudah terintegrasi dengan apa yang akan kita berikan di dalam kelas. Lalu area pengembangan yang tidak dicapai begitu. Jadi step by stepnya sudah nampak terlihat. Terima kasih. Kemudian juga untuk Pak Diki, proses dari supervisi akademik dengan pola pikir coaching dengan alur tirtanya, saya sudah nampak lihat secara nyata gitu ya bahwa itu sudah terjadi. Hebat, terima kasih, saya merasa bangga juga gitu ya. Banyak perkembangan signifikan sehingga akhirnya bisa memunculkan bahwa si coach itu sendiri ngerasa, oh ya, strategi yang harus saya lakukan adalah bla bla bla. Intinya coach akan bisa menemukan jalannya sendiri gitu loh. Tidak harus dibimbing oleh siapapun, tetapi tentu saja dengan kolaborasi tadi dengan BK gitu ya, dengan rekan sejawat yang lain itu hebat. Sudah padan dan kolaboratif, adanya pelibatan bagi semua komponen di kelas gitu ya, sudah hebat itu, terima kasih. Kemudian juga intinya bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mungkin begitu ya Bu ya, sehubungan dengan ada siswa yang salah satunya berbeda dari yang lain. Kemudian medianya juga tadi sudah diberikan ya, ada video berupa dengan modul-modul yang lainnya, pokoknya segala sesuatu yang interaktif gitu sehingga anak tersebut bisa bersemangat kembali meskipun agak sedikit kebingungan, yaitu tadi karena memang anak tersebut memerlukan ada perlakuan khusus. Jadi saya juga merasa bangga Bu Eva sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Pak Diki sebagai di sini guru penggerak, kemudian sebagai coach juga sudah memberikan coaching dengan proses, dengan alur tirta yang benar-benar terasa dan dilaksanakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.